Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Oleh karena di Kota Bandung menerapkan kembali PSBB, kita pada minggu ini melakukan ibadah online. Tetapi kita juga bersyukur minggu ini kita memasuki bulan Desember. Kita akan nanti memperingati juga hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Biarlah kita semua boleh mendapatkan berkat, anugerah daripada Tuhan. Mari kita satukan hati, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami bersama dengan jemaat-Mu boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan memberkati setiap kami, keluarga kami, boleh mendapatkan berkat melalui ibadah yang kami rekam ini. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini, anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita siapkan hati kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita akan dikuatkan, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Itulah yang akan membawa kita untuk menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita akan pujian dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Lagi katakan dengan hati, dengan
perbuatannya pada kita kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur bagimu Tuhan. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur, syukur. Sekali katakan syukur kepada Tuhan. Syukur. Biarlah pujian ucapan syukur kita di hadapan Tuhan itu terus naik sebagai respon kita buat apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersyukur. Dengan kita bersyukur, kita mempercayai Dia bahwa Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang di rumah yang sedang beribadah saat hari ini, mari kalau bisa berdiri silakan berdiri. Kita memuji Tuhan, menghormati Dia dimanapun kita berada, karena roh Tuhan Dia ada dimanapun kita berada. Terima kasih. Mari sama-sama pujian kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dari awal katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dari awal katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya,
Biar sungguh kita nikmati kasih Allah yang telah tercurah bagi kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita hampiri, kita siapkan tanah hati kita yang terbaik, yang subur, sehingga setiap benih firman yang disampaikan bisa tertanam dan bertumbuh dengan baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat pribadimu, terima kasih buat hadiratmu. Kami bersyukur Engkau Yesus Allah Tuhan kami. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau sebagai Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Dari awal katakan Yesus, Yesus, kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji titadamu, sembah dan puji titadamu, sembah dan puji titadamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji titadamu. Oh Tuhan, sembah dan puji titadamu, sembah dan puji titadamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat pujian dari awal. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji titadamu, sembah dan puji titadamu, sembah dan puji titadamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, marilah kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius
pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada bulan Desember, bulan terakhir dari tahun 2020 yang kita jalani sampai saat ini. Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai hal di tahun ini. Mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Oleh karena di dalam tahun ini ada banyak peristiwa, khususnya juga pandemi COVID-19. Pada bulan Desember kita akan menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada waktu kita membaca Matius 1 ayat 23, kelahiran daripada Tuhan Yesus dan bayi Yesus disebut atau diberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Saudara sekalian, salah satu kebutuhan manusia yang mendasar. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan teman. Kita membutuhkan orang lain sebagai sahabat, sebagai teman. Oleh karena biasanya kita tidak betah kalau seorang diri. Saudara sekalian, betapa kasiannya apabila pada masa ini ada orang yang harus isolasi, harus sendiri oleh karena COVID-19. Harus tidak boleh ketemu dengan orang lain. Bahkan dia juga diliputi perasaan takut akibat daripada penyakit COVID-19 ini yang mungkin bisa fatal. Tetapi saudara sekalian, manusia membutuhkan teman, sahabat, keluarga untuk memberikan kepada hatinya, menghilangkan perasaan sepi. Jadi kalau kita masih mempunyai keluarga, kita masih mempunyai teman, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau masih ada keluarga yang bisa kita telepon, kita berbicara melalui telepon, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya teringat kepada bekas murid saya yang sekarang menjadi misionari di Korea Selatan. Dengan satu persiapan mereka berangkat ke Korea Selatan pada bulan November yang lalu. Dan mereka sudah dites negatif, semuanya baik. Tetapi pada waktu mereka sampai di Korea, ketika mereka harus tes kembali, ternyata suami
dan anaknya positif COVID-19. Maka suami dan anaknya harus dirawat di rumah sakit. Dan pada malam hari itu, istri harus tinggal seorang diri di apartemen, di dalam lingkungan yang asing. Dia belum mengerti bahasa Korea, lingkungan yang tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa. Maka dia merasa begitu sendiri. Dia merasa begitu tidak enak. Apalagi menunggu hasil. Karena lambat laun dia merasa tubuhnya, tenggorokannya, hidungnya dan sebagainya merasa kurang nyaman. Tidak merasakan seperti biasanya. Maka dia berpikir, jangan-jangan saya juga positif. Tapi setelah dia tahu hasil dari rapid test, dari swab, bahwa dia positif, maka dia boleh bersama dengan keluarga, suami dan anaknya. Mereka bertiga ada di rumah sakit. Dan pada saat itu hati dia begitu atau lebih tenang oleh karena berada dengan keluarga. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, satu kebutuhan manusia adalah seorang yang bisa menemani, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang mungkin bisa menolong dia. Tetapi saudara sekalian, bagaimanapun juga manusia terbatas. Kita tidak bisa mengandalkan teman kita, keluarga kita, sahabat kita. Oleh karena manusia terbatas. Tapi kita melihat satu janji firman Tuhan yang luar biasa pada Natal bulan Desember ini. Tuhan memberikan nama kepada bayi Yesus, Sang Juru Selamat, yaitu Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, seharusnya kita tidak takut lagi. Kalau Allah menyertai kita, kita merasa tenang, kita merasa kuat, kita merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak membuat kita menjadi menderita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23 tadi, ada beberapa hal yang bisa kita simak dari bagian ini. Yang pertama adalah kita ingat janji firman Tuhan. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Saat kita sendiri, saat kita dalam keadaan yang lemah ataupun sakit, Allah menyertai kita. Saudara sekalian, kalau kita mengingat ayat ini, maka dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kelahiran Tuhan Yesus pada zaman itu mempunyai makna, mempunyai satu arti yang begitu penting. Bangsa Israel pada waktu itu membutuhkan seorang juru selamat. Juru selamat. Walaupun
Mereka membayangkan bahwa Mesias, Sang Juru Selamat itu akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi yang menjajah mereka. Tetapi pada dasarnya mereka membutuhkan seorang juru selamat. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada zaman ini kehidupan manusia merasa bahwa dirinya sudah bisa mandiri, sudah bisa melakukan segala sesuatu, dan manusia cenderung mengatakan bahwa saya tidak butuh Allah. Tetapi saudara sekalian, sesungguhnya manusia perlu juru selamat. Secara rohani, manusia perlu juru selamat. Dan Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus yang terjadi secara supranatural, kelahiran dari seorang anak darah. Kelahiran Tuhan Yesus yang supranatural. Oleh karena Tuhan bisa membuat segala sesuatu. Kelahiran Juru Selamat kita adalah kelahiran yang ajaib, di luar pikiran kita manusia. Dan saudara sekalian, kelahiran Juru Selamat ini adalah menyatakan kasih yang besar dari Allah kepada umat manusia. Oleh karena kalau kita bisa membayangkan Tuhan Yesus dikatakan sebagai anak tunggal Bapa, satu-satunya anak tunggal Bapa. Tetapi Allah Bapa memberikan Tuhan Yesus, anak tunggal itu, kepada umat manusia untuk menebus dosa umat manusia. Saudara sekalian, kalau kita bertanya, seandainya kita hanya mempunyai satu barang yang kita butuhkan, apakah kita rela memberikan barang itu kepada orang lain? Seandainya kita punya satu barang yang kita sayangi, kita hargai, tidak mungkin kita memberikan kepada orang lain. Oleh karena merasa bahwa ini adalah saya perlukan. Tetapi Allah Bapa memberikan anak tunggalnya kepada kita, menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Saudara sekalian, kalau kita mengingat bahwa Allah menyertai kita, ingatlah, ini adalah kasih Allah yang besar kepada kita. Tuhan menyertai kita melewati masa pandemi, melewati masa-masa yang sulit. Allah menyertai kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah begitu baik, begitu bijak, dan begitu besar hati. Allah bisa mengizinkan segala peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami pertumbuhan iman, supaya kita mengalami kasih Tuhan yang besar kepada kita. Ada satu kata-kata bahasa Inggris yang
artinya demikian. Allah tidak hanya memberikan satu hadiah, tetapi Allah memberikan kehadirannya. Di dalam bahasa Inggris, hadiah itu dipakai kata present. Tetapi ada sesuatu yang lebih bernilai dibanding dengan hadiah, yaitu kata presence atau kehadiran. Seringkali kita manusia hanya membutuhkan berkat-berkat Tuhan. Padahal ada satu hal yang lebih penting, lebih indah, kalau kita bisa merasakan, mengalami kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita teringat pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus berada di atas perahu mengarungi danau Galilea. Pada waktu malam, Tuhan Yesus tertidur. Malam itu ada angin ribut, ada gelombang dari danau, air danau yang bergelora, sehingga murid-murid menjadi takut. Tetapi kemudian Tuhan Yesus bangun. Tuhan Yesus berkata kepada danau supaya tenang. Tuhan Yesus menghardik danau itu menjadi tenang. Tetapi Tuhan Yesus juga menghardik kepada murid-murid, berkata, "Mengapa engkau takut?" Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Oleh karena Immanuel, Allah menyertai kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, kita mau membaca satu bagian firman dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 sampai 16. Kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Saya ulangi, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Kita membaca ayat yang pertama dari Yesaya pasal 7 supaya kita boleh mengerti sedikit peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem
untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Saudara sekalian, bagian daripada firman Tuhan ini menceritakan peristiwa pada zaman Nabi Yesaya, peristiwa di kota Yerusalem yang merupakan kota Daud, kota Yerusalem yang didirikan Bait Allah. Pada saat itu rajanya bernama Ahaz bin Yotam. Satu peristiwa yang terjadi adalah ketika Ahaz bin Yotam memerintah Yerusalem. Ada dua raja, yang satu di sebelah utara dan yang satu di sebelah selatan. Yang satu adalah negara Israel, yang satu adalah negara Aram atau Syria. Mereka bersepakat mengepung Yerusalem. Mereka merasa bahwa kalau mereka bergabung, mereka menjadi kuat. Dan Yerusalem, satu kota yang bisa mereka duduki, bisa mereka kuasai. Lalu kedua raja ini datang mengepung Yerusalem. Dan kalau kita membaca ayat yang kedua, Raja Ahaz dan juga rakyat yang tinggal di Yerusalem menjadi takut, menjadi gentar. Kita teringat pada tahun ini ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Kita juga sempat menjadi takut. Kita juga sempat menjadi tidak nyaman. Apalagi mendengar berita-berita ada banyak orang yang meninggal. Ada pendeta yang meninggal. Kita menjadi takut. Kita menjadi kecil hati. Seakan-akan kita dikepung oleh virus COVID-19 yang tidak kelihatan oleh mata kita. Pada zaman itu, kota Yerusalem dikepung oleh dua raja, yaitu Raja Israel, Pekah bin Remalia, dan Raja Aram, yaitu Resin. Saudara sekalian dikasih Tuhan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan berkata kepada Raja Ahaz, Tuhan melindungi kota Yerusalem. Tuhan berbelas kasihan kepada kota Yerusalem. Tuhan menjaga kota Yerusalem. Dan pada saat itu Tuhan berfirman melalui Yesaya bahwa Tuhan memberikan tanda, yaitu akan ada seorang perempuan muda melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel diberikan satu tanda, janji Tuhan bahwa tidak usah takut, tidak usah gentar. Pada saat itu Raja Ahaz mendengar perkataan-perkataan dari kedua raja yang mengepung Yerusalem. Kedua raja ini mengatakan seakan-akan
Yerusalem dengan mudah akan kita kalahkan, akan kita duduki, akan kita kuasai. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6 dari Yesaya 7, apa yang dikatakan oleh Raja Aram dan Israel. Ayat 6, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakuti serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Saudara sekalian, kadang-kadang ada banyak perkataan, ada banyak video, ada banyak berita yang bisa membuat kita takut. Dan belum tentu berita itu benar. Saudara sekalian, kedua raja yang menakut-nakuti Yehuda, bahkan sudah menentukan nanti Yerusalem akan dipimpin oleh seorang, katakanlah sebagai raja boneka yang akan dipilih oleh mereka untuk menguasai Yerusalem. Tetapi Tuhan berfirman, hal itu tidak akan terjadi. Tuhan berfirman, hal itu tidak akan terjadi. Dan Tuhan memberikan satu pertanda. Seorang anak laki-laki akan lahir dan akan dinamakan Immanuel. Tapi pada waktu itu Raja Ahaz di dalam hatinya bertanya, Tuhan, pada saat kami dikepung oleh musuh, oleh Raja Aram dan Raja Israel, pada saat Engkau berfirman, jangan takut. Tapi kapan Tuhan? Kapan musuh ini akan menyingkir? Kapan ancaman ini akan lenyap? Di dalam ayat-ayat selanjutnya, Tuhan dengan jelas memberikan satu tanda waktu. Di dalam ayat 15 dan 16, tadi kita sudah membaca, Tuhan memberikan tanda seorang anak laki-laki yang dinamakan Immanuel. Dan dikatakan anak itu akan bertumbuh. Ia makan dadi, ia makan madu, bertumbuh. Kalau pada zaman ini kita kenal anak itu disapih, artinya diberi ASI sampai anak ini bisa makan makanan yang lebih keras. Dan ayat berikutnya dikatakan, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ayat ini mengatakan, kira-kira seorang anak yang bernama Immanuel itu akan bertumbuh, minum ASI, makan madu, kira-kira 2 tahun, maka musuhmu akan pergi, akan lenyap. Saudara sekalian, Tuhan memberikan tanda waktu kepada Raja Ahaz. Kira-kira 2 tahun, pada saat anak laki-laki ini bertumbuh, minum ASI, makan madu,
sampai dia tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Maka kedua musuh Raja Ahaz akan pergi. Saya membayangkan kita juga bertanya-tanya kapan virus corona ini akan pergi atau bisa kita atasi dengan baik. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang menguasai segalanya, Tuhan yang memimpin kita, akan menolong kita. Mungkin melalui daya tahan tubuh, melalui vaksin, melalui apapun. Tuhan membuat kita bisa melewati semuanya dengan pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, bersama dengan Tuhan kita sanggup. Oleh karena Tuhan menyertai kita. Apabila Tuhan menyertai kita, siapakah yang dapat mengalahkan kita? Saudara sekalian, Tuhan memberikan pertanda kepada Raja Ahaz. Tanda waktu. Dan Tuhan juga memberikan kekuatan. Yang tadinya Raja Ahaz takut, khawatir, dan begitu gemetar. Tetapi Tuhan menguatkan Raja Ahaz. Demikian juga saudara sekalian dengan kita semua yang hidup pada zaman ini, melewati masa pandemi COVID-19 yang membuat kita takut, yang membuat kita gentar. Tetapi Tuhan mengatasi segala sesuatu. Tuhan bisa membuat kita mengatasi virus ini dengan baik. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menguatkan kita, memberkati kita, menolong kita, dan memeteraikan firman ini dalam hati kita bahwa Tuhan Allah Immanuel menyertai kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, janji-Mu kepada kami pada saat kami mengalami pandemi COVID-19. Tetapi janji firman-Mu, khususnya menjelang kami menyambut hari Natal, hari kelahiran, bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang menyertai kita. Tuhan, terima kasih buat janji firman Tuhan. Apapun yang kami alami pada saat ini, tidak sanggup untuk mengalahkan, melawan Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak takut, untuk tidak khawatir. Ajarkan kami juga merasakan kebaikan-Mu, kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah kami boleh beriman bahwa Engkau menyertai kami sampai kami boleh melewati semuanya ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Kami mengucap syukur, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan terus memelihara kehidupan kami sampai sejauh ini. Karena kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dari apa yang sudah Engkau curahkan, berkati dalam kehidupan kami. Kiranya ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap dengan hati yang bersukacita di saat kami memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari saudara sekalian, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami boleh memasuki bulan Desember di tahun 2020. Banyak peristiwa yang kami alami di dalam tahun ini, tetapi Engkau menyertai kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami sampai pada akhir tahun ini. Kami beriman, kami percaya penyertaan-Mu selalu setia kepada setiap kami, baik di saat suka dan duka, di saat sehat ataupun sakit, di saat baik ataupun buruk. Engkau menyertai kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, dan biarlah kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara kami yang mungkin dalam keadaan yang lemah tubuh, supaya Tuhan pulihkan, sehatkan kembali. Tuhan, juga kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu di Kota Bandung. Kami berdoa kalau pada saat ini ada situasi PSBB, biarlah gereja-gereja-Mu boleh dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak-Mu dijaga, dilindungi oleh Tuhan, supaya kami boleh tetap terpelihara, iman kami, kesehatan kami, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami membawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami juga rindu pada bulan Desember ini boleh merayakan hari Natal. Kiranya Tuhan, kami akan minggu depan mempersiapkan hati kami merayakan hari Natal, entah itu secara online ataupun secara onsite. Kami berdoa supaya Tuhan yang menyertai dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami, supaya setiap jemaat-Mu dipelihara secara jasmani, secara rohani. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus,
dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, dan biarlah sampai pada akhirnya kami boleh terpelihara iman kami, jasmani kami, dan juga keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kita alami kesehatan daripada Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Amin.